Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tema pemberitaan kita di hari ini adalah gereja yang melayani di tengah perubahan zaman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi Kristus bukanlah tugas yang mudah. Akan ada banyak tantangan di sana seiring dengan perubahan zaman. Gereja sekarang pun hidup di tengah dunia yang juga terus berubah. Perkembangan zaman membawa banyak tantangan baru bagi kehidupan iman, tetapi juga bagi pelayanan gereja. Mulai dari cara hidup manusia yang berubah, cara berpikir masyarakat yang berubah, bahkan cara hidup manusia mulai bergeser dari nilai-nilai iman Kristen. Dalam situasi seperti ini pasti muncul pertanyaan, bagaimanakah gereja dapat tetap setia melayani dan bersaksi di tengah-tengah perubahan zaman itu? Firman yang baru saja kita dengar menjadi pengharapan, tetapi juga memberikan kekuatan bagi kita sebagai gereja di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan bagian akhir dari Injil Lukas, tetapi sekaligus menjadi awal dari perjalanan gereja untuk melaksanakan tugas-tugas kesaksiannya di dunia. Dalam cerita ini, sebelum ia naik ke sorga, ia memberkati murid-muridnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berkat ini menjadi tanda bahwa mereka diutus untuk melanjutkan tugas dan karya pelayanan di tengah-tengah dunia. Artinya bahwa pelayanan yang akan dilakukan oleh murid-murid dimulai dengan berkat Tuhan. Mereka tidak diutus dengan kekuatan sendiri, tetapi mereka diutus dengan penyertaan Tuhan. Tindakan Yesus memberkati murid-muridnya menunjukkan bahwa gereja menjalankan misinya di bawah otoritas dan berkat Kristus yang hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus naik ke sorga bukan berarti ia meninggalkan dunia, tetapi ia dimuliakan dan berkuasa. Kenaikan Yesus ke surga menunjukkan bahwa ia sekarang memerintah sebagai Tuhan atas gereja dan juga atas dunia. Dengan demikian, gereja dapat melayani dengan keyakinan bahwa Kristus tetap memimpin umatnya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bahwa gereja melayani bukan sebagai organisasi manusia, tetapi sebagai umat yang dipimpin oleh Kristus yang hidup itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini ada beberapa pesan penting bagi kita dalam hidup bergereja saat ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, ia melakukan satu tindakan yang penuh kasih. Ia memberkati para muridnya. Ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan terangkat ke sorga. Berkat itu menjadi kekuatan bagi para murid untuk melanjutkan tugas kesaksian Kristus di tengah-tengah dunia. Walaupun ia naik ke sorga, ia tidak meninggalkan murid-murid sendirian, namun ia tetap menyertai mereka melalui Roh Kudus.
Berkat yang diberikan menjadi tanda bahwa murid-murid diutus untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kepada kita keberanian untuk menjalani hidup. Murid-murid sebelumnya adalah orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Namun setelah mereka menerima berkat dari Tuhan, hati mereka berubah. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, bukan dengan rasa takut, tetapi mereka kembali dengan sukacita. Nah, hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan juga akan memberi kepada kita kekuatan untuk menghadapi kehidupan, sekalipun kehidupan yang kita jalani penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, bahkan pergumulan-pergumulan yang berat. Kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita orang percaya berada di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Karena itu, kita tidak pernah perlu hidup di dalam ketakutan, sebab Ia akan memberkati dan menguatkan langkah-langkah kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berkat yang kita terima akan juga memampukan kita dalam tugas kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, tetaplah bersaksi bagi Tuhan. Dalam tugas kesaksian dan pemberitaan Injil, ingat bahwa kita juga tidak sendiri. Ia yang mengutus kita, Ia akan menuntun kita dengan roh-Nya. Ia yang mengutus kita, Ia akan menolong kita dalam tugas-tugas kesaksian yang Ia percayakan kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Ia yang mengutus kita, Ia juga akan menuntun kita dengan kasih-Nya, dan Ia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Karena itu dalam tugas-tugas kesaksian yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita di tengah-tengah dunia ini, ya, kita juga tidak perlu takut, sebab Ia akan menyertai kita dengan roh-Nya yang kudus.